Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya, namun timelessnya sepanjang tahun 2026 saja ya, dan tidak resonate untuk kalian semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah kita akan lihat siapakah dia ya, seseorang yang akan datang padamu di 2026 ini. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan love life-nya kamu ya. Kita akan lihat siapakah dia ya. Ciri-cirinya seseorang yang akan datang padamu untuk zodiak Virgo di tahun 2026 ini. Oke, kita punya Nine of Cups. Oke, aku lihat di sini di Nine of Cups ini orang ini cukup tenang ya. Aku lihat orangnya cukup tenang, sabar. Mungkin ada sisi dia yang sesuai dengan harapan kamu ya. Contoh nih, mungkin orang ini ciri-cirinya, ciri-cirinya tuh kayak sesuai yang kamu inginkan gitu. Tapi nggak semua ya, mungkin kayak beberapa dari ciri dia atau karakter dia itu sesuai yang kamu inginkan gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang nih, mungkin kalau dari segi tubuh ya, di sini aku ngeliat orangnya mungkin agak sedikit gemuk ya. Orangnya gemuk, tubuhnya nggak tinggi juga nggak pendek, nggak terlalu pendek tapi gemuk orangnya ya. Kalau dari segi usia aku ngeliat orang ini 30 tahun ke atas ya, dan dia cukup bahagia ya, kayak udah bener-bener bisa self love gitu loh ya, memenuhi perasaan dia sendiri atau kayak membuat diri dia bahagia gitu ya. Dia tahu cara nyenengin diri sendiri gitu, dan aku juga ngerasa orang ini kayaknya orang yang bisa ngebahagiain kamu ya di Nine of Cup ini. Kamu akan bahagia bersama orang ini gitu. Tapi bahagianya aku nggak tahu ya, entah di dalam hubungan awal ketemu atau apa. Pokoknya di sini ada sisi dia itu yang sesuai gitu loh dengan harapan kamu, makanya kamu kayak seneng gitu loh, happy gitu. Entah cara dia memperlakukan kamu ya, mungkin kamu suka orang yang romantis dan kebetulan, bukan kebetulan ya, tapi memang dia orang mungkin suka memperlakukan kamu dengan romantis gitu. Makanya kayak ada sisi hati kamu yang bahagia gitu ya, berbunga-bunga gitu, senang gitu ya diperlakukan oleh orang ini, seperti itu gitu. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Di sini aku lihat ada usia yang seumuran dengan kamu ya, seumuran ya. Seumuran ini aku nggak tahu usia kamu berapa, yang jelas seumuran. Kalau usia kamu 35 atau 30 ya mungkin segitu ya, orangnya 35 juga 30 gitu ya. Dan ada juga yang di sini mungkin sekitaran 25 sampai 30 di sini. Ya, dan orangnya agak sedikit agresif, pemberani, impulsif, agak sedikit impulsif di sini kalau aku lihat ya. Nanti kalau ini sesuaikan aja ya dengan situasi dan kalian masing-masing, karena di sini aku tarik 3 kartu ya gitu, dan gak semuanya itu harus resonate 100% gitu ya gitu. Dan mungkin orang ini beda kota dengan kamu ya, tapi nggak terlalu jauh ya, beda kota gitu. Orang ini pemberani, dia nggak kenal takut gitu. Walaupun di sini aku ngeliat ada sisi dia yang agak sedikit tenang ya, tenang, sabar gitu ya, tapi ada sisinya kala dia marah ini juga orang yang tidak peduli ya gitu ya, kayak tidak peduli. Kalau dia lagi marah itu kayak nggak peduli gitu, bisa hilang kendali atau kontrol gitu, namun akhirnya tuh kayak dia sesali gitu ya, karena dia ini orang yang ini impulsif gitu.
Bahkan di sini aku juga ngerasa agresif, agak terburu-buru gitu. Mungkin yang ini ya, yang ini mungkin yang agak sedikit muda ya gitu, karena di Nine of Cup ini aku ngeliat ada sisi dia yang udah dewasa gitu loh, ada energi kayak orangnya tenang, cukup tenang, sabar, juga pendiam gitu. Tapi mungkin ya itu ya, kalau lagi marah mungkin ya gitu, hilang kendali, kontrol gitu. Kemudian di sini ada Four of, ya orangnya tenang di sini, orangnya pendiam di sini gitu, suka akan ketenangan. Bahkan di sini aku juga ngerasa dengan adanya Four of Swords, untuk beberapa orang ini mungkin ada beberapa dari mereka yang kamu kenal ya, dia nggak ada komunikasi dengan kamu gitu, tapi dia akan berjuang kembali atau membuka komunikasi lagi dengan kamu. Four of Swords ini orang yang tenang, sabar, pendiam, mungkin agak sedikit misterius ya, tapi dia tipe orang pemikir juga ya, pemikir di sini. Agak sedikit tertutup orang ini ya, beberapa aja. Kita lihat lagi di sini ya untuk zodiak dia ya, kita lihat di zodiak dia. Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ya orangnya analitis. Pisces, orangnya ciri lainnya di sini orangnya lembut hati, intuitif, simpatik. Taurus ya, mandiri, ya kan? Di sini ada sisi dia yang sabar, stabil, setia, mandiri, agak lembut atau tenang gitu. Tapi bukan berarti orang ini nggak bisa marah ya, karena di sini aku ngeliat ada energi impulsif. Knight of Swords ini biasanya orangnya bisa marah ya, kalau lagi marah tuh kayak dia lepas kendali gitu loh, kontrol gitu. Jadi kalau apa ya istilahnya, kadang-kadang nih gini, punya pasangan itu kalau sudah disayang gitu ya, biasanya kan pasangan kan akan sabar gitu ya menghadapi apapun tindakan pasangannya. Nah ini jangan sampai, kalau memang ini pasangan kamu sendiri, kamu jangan melewati batas dengan dia gitu loh, karena kalau namanya orang sabar itu kan kadang-kadang ada batasnya gitu loh. Nah mungkin ini yang bikin dia itu udah nggak tahan lagi gitu ya, jadi saat dia marah itu dia bisa impulsif di sini gitu loh. Tapi dia juga bisa cepat baik ya orangnya gitu, ketika sudah tenang gitu. Mungkin orangnya ya kadang-kadang kalau lagi marah ya dia bisa emosi tinggi gitu ya, tapi kalau emosinya udah turun ya orangnya baik-baik aja, tenang-tenang aja di sini gitu loh. Di sini aku juga nangkep orang ini bukan tipe orang yang gampang mudah minta maaf ya, tapi dia tahu itu dia salah, tapi dia tidak gampang untuk mengatakan maaf sama kamu. Ada sisi ego atau gengsinya dia yang agak sedikit tinggi di sini ya, tinggi lah gitu ya. Tapi dalam hatinya dia tahu, dia mengakui dia ada salah gitu loh ya. Tapi kalau disuruh ngucapin ke kamu dia enggak gitu. Karena tadi aku juga bilang kayak orang ini kalau lagi marah orangnya cepat marah, tapi juga ada sisi dia yang cepat baik, cepat tenang gitu ya. Kalau ketika marahnya lagi muncak ya dia bisa ngelakuin apa aja gitu ya. Ya pokoknya namanya orang lagi marah ya seperti apa kamu tahu sendiri. Tapi di saat dia lagi tenang tuh kayak seolah-olah kamu dengan dia ini kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu, padahal hati kamu masih ngedongkol nih, tapi dianya udah biasa-biasa aja. Nah kayak gitu loh istilahnya ya. Bukan berarti dia ini mungkin memang orangnya begitu ya, tidak bisa menjaga perasaan kamu, mungkin dari sisi kamu berpikirnya seperti itu, tapi sebenarnya dia tahu itu, tapi dia nggak bisa kontrol dirinya gitu loh. Dia tahu, makanya tadi aku bilang dia tidak akan minta maaf sama kamu, tapi dia akui di dalam dirinya dia gitu ya, seperti itu, karena ada sisi ego dan gengsinya.
Kemudian kita lihat untuk nama atau inisial dia ya, nama panggilan dia. Inisial depan ya, tapi bisa bisa nama tengah, nama belakang, nama depan dia. Untuk ini inisial depan nama panggilan ya, tapi bisa juga nama panggilannya itu tidak nama asli ya. Sesuaikan aja. Cepat marah, cepat baik gitu orang ini. Ada sisi dia yang ada ciri-ciri dia dari mereka tuh yang seperti itu ya. Nanti sesuaikan aja, ambil yang resonate aja gitu. Oke, di sini kita punya O, S, K, B, Q ya. B, Q. Misalkan nih nama dia Oka, Oki. Di sini B mungkin Budi, Benny gitu ya. Itu bisa nama tengah dia, nama belakang dia, atau nama depan dia, atau nama panggilan dia yang tidak nama asli gitu. Oke, tapi inisialnya ini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ingat, ambil yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.